Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 12 orang pejabat fungsional di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu resmi dilantik dan diambil sumpah. Pejabat yang dilantik diharap dapat menjalankan tugas dengan baik. Sebanyak 12 orang pejabat fungsional di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu resmi dilantik dan diambil sumpah. Pejabat yang dilantik diharap dapat menjalankan tugas dengan baik. Pelantikan dan pengambilan sumpah 12 pejabat fungsional tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kota Waringin Timur, Halikinur. Halikinur berharap pejabat fungsional yang dilantik bisa menjalankan tugas dengan baik, serta dan saling mendukung satu sama lain demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Halikinur juga menginstruksikan jajarannya untuk mempermudah perizinan usaha agar investasi yang masuk ke daerah ini semakin besar sehingga berdampak positif terhadap pembangunan. Keberadaan investasi turut membantu pembangunan daerah. Untuk itu keberadaan DPMPTSP sangat strategis, terutama dalam menciptakan iklim investasi yang baik bagi dunia usaha. Kemudahan perizinan seperti dalam hal penerapan perizinan online diharap dapat membantu investor semakin tertarik menanamkan investasinya di Kota Waringin Timur. Di sini perubahan dulu kepala bidang itu berubah sesuai dengan ketentuan yang baru itu menjadi pejabat fungsional. Makanya hari ini kita lantik secara resmi dan harapan kita tentunya dengan menjadi pejabat fungsional mereka bisa kinerja bisa lebih baik lagi. Maka harapan kita dengan perpanjangan masa itu mereka bisa lebih memaksimalkan lagi kinerjanya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang perizinan. Karena sekarang kita sistem OSS dari sistemnya sudah dengan teknologi ini, harapan kita bisa lebih baik lagi karena kunci dari investasi itu kan biasanya di perizinan. Kalau kita memberikan pelayanan yang baik, maka orang akan dengan senang hati, dengan mudah untuk berinvestasi dengan kita. Dan investasi otomatis harapan kita, roda perekonomian kita akan semakin berkembang. Karena dengan investasi tentunya kita bisa memperoleh dampak positif, terutama di bidang pajak, retribusi, dan multiplier efek terhadap itu ya otomatis peluang berusaha untuk masyarakat bisa lebih banyak. Adapun pelantikan yang dilakukan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Pelantikan dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional penata perizinan melalui penyesuaian. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sejumlah komoditas bahan pangan khususnya sayur mayur di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami kenaikan harga. Hal ini disebabkan terkendalanya pasokan barang, ditambah tingginya permintaan pada momen hari besar Natal dan Tahun Baru. Naiknya harga bahan pangan di Sampit diketahui berdasarkan hasil pantauan tim gabungan saat melakukan inspeksi mendadak di Pusat Perbelanjaan Mentaya atau PPM Sampit. Dalam inspeksi tersebut, tim menemukan adanya kenaikan harga sayur mayur yang selama ini dipasok dari Pulau Jawa. Seperti bawang merah yang naik dari Rp35 menjadi Rp45.000 per kilogram, cabai rawit naik dari Rp40 menjadi Rp65.000 per kilogram, termasuk bawang prei, kubis, wortel, kentang, tomat, dan sayur mayur lain yang rata-rata naik antara Rp4.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Naiknya harga sejak 4 hari terakhir ini dipicu akibat tidak beroperasinya kapal pengangkut barang dari Pulau Jawa menuju Pelabuhan Sampit.
Pengiriman akhirnya dialihkan melalui pelabuhan di kabupaten lain, sehingga ada penambahan ongkos angkut menuju Sampit. Ditambah tingginya permintaan pada momen hari besar Natal dan Tahun Baru. Karena kita ingin di akhir tahun dan juga menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, bahwa kita ingin memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Kota Waringin Timur intinya dikatakan aman. Dan ada sebagian yang ada mengalami kenaikan, itu pun dari peninjauan kami karena adanya upah angkut karena ada kendala untuk sandar kapal di Kabupaten Kota Waringin Timur, sehingga para pedagang di sini mengambil barang stok dari kabupaten lain, sehingga ada upah atau ongkos angkut itu yang mengakibatkan ada beberapa barang sayur-sayuran yang dikatakan naik. Dan dari bahan pangan juga ada ayam sebagian ada naik, juga ada daging juga sebagian naik. Kalau yang lain-lain beras insya Allah stabil. Meski terjadi kenaikan harga, namun untuk pasokan dan ketersediaan bahan pangan secara umum tergolong aman. Harga bahan pangan diperkirakan kembali normal ketika kapal pengangkut barang dari Pulau Jawa menuju Sampit kembali beroperasi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Seiring dengan datangnya musim buah durian, sejumlah pedagang durian mulai berbunculan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Salah satu titik yang banyak dipilih pedagang untuk berjualan adalah di sekitar Taman Kota Sampit, Jalan Es Parman. Tidak kurang dari 6 pedagang buah durian membuka lapak dagangannya di sekitar Taman Kota Sampit. Salah satunya Safi Imaun yang sejak beberapa hari terakhir ia bersama keluarga berjualan buah durian di lokasi itu pada sore hingga malam hari. Durian yang dijual Safi'i didatangkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam setiap harinya, ia mendatangkan sekitar 3.000 durian dari provinsi tetangga tersebut. Harga durian yang ditawarkan cukup bervariasi, mulai dari harga Rp5.000 untuk ukuran kecil hingga Rp25.000 ukuran besar. Jenis durian yang dijual juga beragam, seperti durian jalur, durian susu, durian mentega, dan beberapa jenis durian lainnya. Sebagian besar pembeli membawa pulang buah durian yang dibeli, namun tidak sedikit pula yang langsung menyantap buah beraroma tajam itu langsung di tempat. Ya, dari Kalimantan Barat. Pak, tiap musim durian memang rutin Mas jualan durian? Ya, rutin. Nah, untuk harga gimana, Pak? Harga merakyat, dijamin. Berapa Pak harga, Pak? Dari harga 25 paling besar. Kalau yang paling kecil, Pak? 10.000 sampai 5.000. Pak, kalau jenisnya jenis apa aja? Kalau jenis ini lokalan aja, Mas. Lokal punya. Lokal punya cerita, Mas. Apa aja, Pak? Jenisnya, Pak? Ada durian jalur, kata orang Kunti. Macam-macam, Mas. Musim buah durian biasanya akan terjadi sebanyak 2 kali dalam setahun. Musim buah durian yang cukup melimpah kali ini diperkirakan akan bertahan selama 4 bulan ke depan. Semakin banyak pedagang durian yang membuka lapak dagangannya, membuat para pecinta durian memiliki lebih banyak pilihan untuk menikmati buah tropis tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Perusahaan Umum Bulog Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur menjamin ketersediaan beras di daerah setempat aman selama momen Natal dan Tahun Baru. Bahkan stok beras dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga beberapa bulan ke depan.
Saat ini Bulog Sampit memiliki cadangan beras pemerintah sebanyak 2.400 ton yang tersedia di gudang Bulog Jalan Jenderal Sudirman kilometer 9 Sampit. Ketersediaan stok tersebut diperkirakan mampu bertahan hingga 5 bulan ke depan. Dengan ketersediaan beras yang cukup banyak tersebut, maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam merayakan hari besar Natal dan Tahun Baru dipastikan aman. Bahkan ketersediaan beras di Bulog Sampit akan bertambah. Bulog Sampit terus menyerap beras dari petani lokasi serta mendapat suplai tambahan beras dari Bulog Pusat yang dijadwalkan masuk pada Januari mendatang. Hal itu untuk menjamin kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan beras tetap tercukupi. Karena ketersediaan beras yang cukup melimpah, Bulog Sampit mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan. Masyarakat diminta membeli secara normal karena pasokan beras sangat baik dengan harga stabil yaitu Rp13.100 per kilogram. Itu yang saat ini kita kuasai di gudang Bulog ada 2.400-an ton. Nah ini ketahanan stoknya rata-ratanya itu cukup untuk 5 bulan ke depan. Jadi kalau untuk hanya tahun baru atau HBKN Natal saja itu sangat aman. Nah ini pun kita masih stok bergerak terus, artinya stok hari ini pun masih bisa bertambah karena sampai dengan hari ini kita masih juga menyerap beras lokal dari Pagatan, terus kita juga ada tambahan beras dari Mufnas namanya itu dari Jakarta, dari Bulog Jakarta. Jadi kami menghimbau masyarakat juga jangan memborong beras berlebihan, artinya lakukan pembelian normal saja seperti biasa karena memang suplai Bulog itu sangat baik, suplai beras di pasaran umum pun tadi kita sama-sama ke gudang distributor juga stoknya cukup banyak, jadi harga pun relatif stabil, jadi masyarakat jangan khawatir. Selain beras, Bulog Sampit juga menyediakan komoditas pangan lainnya, seperti gula pasir yang tersedia sebanyak 20 ton, daging beku 5 ton, serta minyak goreng sebanyak 2.500 liter. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.